Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kebidanan dan pendokumentasian kasus gadar maternal neonatal. Ya, karena kita tahu memang kasus gadar ini sebenarnya bisa diramalkan, gitu ya, bisa dipersiapkan pencegahannya sejak awal jika kita mengetahui faktor-faktor predisposisi, ya, atau kita juga mengetahui tanda-tanda awal dari gadar ini, ya. Jadi harapannya kita tidak mengalami kasus gadar, namun andai kata kita mendapatkan atau sedang menangani kasus gadar, berarti harus melakukan manajemen yang efektif dan efisien. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat mengenai proses manajemen kebidanan menurut Parne. Ya, Parne itu menyatakan bahwa untuk manajemen kebidanan terdiri dari 7 langkah yang berurutan dan setiap langkah disempurnakan secara periodik. Artinya ya, kita punya 7 langkah dari pengkajian sampai evaluasi. Setiap langkah itu dilakukan dengan penuh analisa. Ya, saat mengkaji, mendapatkan data A, tentu pikiran kita langsung menganalisa. Saya perlu mengkaji data apa lagi, perlu apa lagi. Nanti setelah analisa kita ada analisis atau interpretasi data. Ya, jika ada interpretasi data seperti ini, mungkin diperlukan data apa lagi? Mungkin kemudian nanti akan dianalisa dampaknya kemana, pencegahan dilakukan apa, dan sebagainya. Jadi memang 7 langkah dari manajemen kebidanan ini akan selalu melakukan langkah analisa-analisa untuk menyempurnakan asuhan yang kita berikan kepada klien kita. Kita akan melihat langkah yang pertama ini, saya yakin sudah paham. Yang pertama adalah pengkajian atau pengumpulan data dasar, ya. Ini merupakan informasi yang akurat, harus kita dapatkan secara tepat, ya. Mengkajinya harus dengan tepat, baik itu data yang sifatnya subjektif, data yang objektif maupun pemeriksaan penunjang, ya. Kemudian relevan. Relevan itu berarti yang terkait dengan kasus yang akan kita tangani, gitu ya. Kemudian harus lengkap, jangan sampai ada data yang miss, ada data yang ketinggalan, dan data itu nanti kemungkinan besar dapat mempengaruhi pendiagnosisan, ya, dapat mempengaruhi dari penentuan asuhan yang kita lakukan. Pengkajian ini yang pertama data subjektif, ya, anamnesa, ya, meliputi biodata, keluhan utama, riwayat obstetrik, riwayat kesehatan, dan latar belakang sosial budaya. Biodata ini tentunya sangat penting sekali, ya, karena nanti akan mempengaruhi proses komunikasi, mempengaruhi tindak lanjut, gitu ya, kemudian mempengaruhi juga dukungan-dukungan yang bisa diberikan keluarga kepada ibu. Kemudian keluhan utama, ya, keluhan utama pasien ini apa? Ini akan kita gali lebih lanjut, ya, sehingga kita bisa menemukan dari keluhan utama ini apa penyebabnya, faktor yang memperberat apa, upaya yang selama ini sudah dilakukan klien apa, gitu ya, kondisi yang memperingan yang bagaimana. Kemudian riwayat obstetrik, ya, riwayat obstetrik itu cukup banyak, meliputi dari riwayat menstruasi, riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu, gitu ya. Kemudian riwayat KB juga masuk di obstetrik, ya. Kemudian riwayat kesehatan, baik dari ibu maupun keluarga, ini sebaiknya dikajinya per sistem. Jadi kita harus memastikan tidak ada permasalahan di sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem endokrin, ya, imunitas juga boleh, gitu ya. Kemudian adakah penyakit keganasan, ya, karsinogenik, karsinoma, gitu ya, keturunan kembar, kemudian gangguan jiwa, ya, dan penyakit-penyakit yang lain itu harus kita kasih secara lengkap, baik pada kondisi ibu maupun keluarga, ya. Kemudian latar belakang sosial budaya, bagaimana dukungan keluarga, ya, bagaimana budaya yang dilakukan ibu, ya, budaya terkait dengan keagamaan, mitos yang ada di masyarakat, gitu ya. Kemudian kondisi psikologis ibu bagaimana, mekanisme copingnya bagaimana, ya, apakah ibunya mampu beradaptasi dengan baik dengan permasalahan yang dihadapi, ya, ataukah ibunya justru menutup diri dari solusi-solusi yang mungkin bisa ditawarkan oleh nakes maupun oleh keluarga, ya. Kemudian juga kita harus mengkaji untuk ekonomi, ya, karena ekonomi ini mempengaruhi perilaku kehidupan ibu, pola hidup sehatnya ibu, ya, ekonomi yang terbatas, kemungkinan akses kesehatannya juga terbatas, kemudian akses ke nutrisi juga bisa terbatas, ya, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, ini harus head to toe, ya, selengkapnya, gitu ya, selengkap mungkin, bisa ditambah nanti dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya USG dan sebagainya. Kemudian jangan lupa selalu melihat riwayat ibu, bisa melalui buku KIA-nya, ya, dari kunjungan pertama sampai kondisi saat ini. Kalau ibu sudah melahirkan lebih dari 1 kali atau ini kehamilan yang kedua dan seterusnya, maka kita perlu cross check kondisi-kondisi kesehatan di masa lalunya bagaimana.
Ya, apakah kondisi kesehatan di masa lalu bisa mempengaruhi kondisi yang sekarang? Ataukah faktor predisposisi yang membuat kondisi masa lalunya bermasalah ini bisa masih ada faktornya sampai sekarang, nanti akan mengulang kondisi atau permasalahan yang ada. Sehingga kita harus deteksi. Misalnya, kalau di kehamilan dulu pernah terjadi abortus, kita harus mencari secara mendalam ya. Kita cari apa yang dulu menyebabkan kejadian abortusnya. Ya, bisakah kondisi penyebab abortus itu bisa dicegah agar tidak terulang lagi saat ini ya? Ya, itu harus kita cek. Masih adakah penyebab abortus yang dulu? Masih adakah penyebab itu sampai sekarang? Kita harus cek ya. Ya, atau bisa kita katakan ibu yang punya riwayat obstetrik yang buruk itu harus dipastikan faktor penyebab riwayat obstetrik buruk yang dulu itu tidak ada lagi sekarang. Ya, kalaupun masih ada segera diperbaiki. Nah, dari data-data tadi kita akan menginterpretasikan ya, kita rumuskan diagnosa dan masalah kesehatan. Ya, data yang diperoleh pada proses pengkajian akan kita interpretasikan secara akurat dan logis. Logis itu artinya penuh dengan rasionalisasi ilmiah, ya, berpikir kritis. Tidak boleh ada yang miss gitu ya. Tidak boleh ada yang tertinggal ya. Diagnosa kebidanan merupakan diagnosis ditegakkan oleh profesi bidan, ya, dan memenuhi standar nomenklatur. Nanti kita akan lihat diagnosa nomenklatur yang disahkan ya. Nah, ini diakui disahkan berhubungan langsung dengan praktek kebidanan ya, memiliki ciri khas didukung oleh clinical judgment, artinya dalam membuat diagnosa itu harus penuh dengan rasionalisasi ilmiah, harus jelas apa predisposisinya, apa nama diagnosanya, nanti harus kita tahu juga diagnosa potensialnya ke arah mana, antisipasi yang diperlukan nanti bagaimana. Ya. Kemudian yang dikatakan diagnosa kebidanan atau diagnosa nomenklatur itu nanti penanganannya bisa secara mandiri oleh bidan. Kalaupun gadar berarti penanganan awal ya. Kemudian kita lakukan kolaborasi atau kalau tidak mungkin kolaborasi berarti kita rujuk. Kolaborasi ini bisa kolaborasi intervaskes ya, misalnya sama di dalam puskesmas ada unit KIA, ada unit laborat, ada unit gizi dan sebagainya, maka bisa ya. Tetapi kalau kita lihat dulu, kalau kasus gadar terjadi di rumah sakit nanti sistemnya kolaborasi. Tetapi kalau kasus gadar yang terjadi di puskesmas ya, ya selama kasus itu sudah ditangani awal ya tidak tidak bisa tertangani dengan baik, maka kita rujuk. Lain halnya nanti kalau kita ada di puskesmas Ponet ya, puskesmas Ponet itu berarti dia punya kewenangan menangani kasus-kasus gadar tertentu. Misalnya nanti distosia bahu, bisa sampai masanti gitu ya, bisa manual plasenta, bisa atonia uteri, penanganan KPI, KPE, kondom kateter gitu ya. Ya, tetapi kalau ternyata nanti kita dinasnya atau prakteknya ada di puskesmas non Ponet ya, berarti tidak punya kewenangan menangani kasus-kasus gadar tersebut. Ya, kita penanganan awal kemudian pasiennya kita rujuk. Ya. Sedangkan masalah adalah kesenjangan ya antara pengharapan dengan fakta atau kenyataan ya. Ini ke arah non fisik ya, bisa ke arah ke psikologis maupun ke pengetahuan. Misalnya kecemasan, kurangnya pengetahuan ya, ketidaknyamanan itu masuk ke dalam masalah ya. Oke. Biasanya ini selalu muncul pada kecemasan, kurangnya pengetahuan ini selalu muncul pada diagnosa kebidanan yang kita hadapi. Apalagi kasusnya kasus gadar. Ya, pasti nanti ada kecemasan, pasti nanti ada kurangnya pengetahuan, terutama pada komplikasi ya, terutama pada teknik penanganannya. Sehingga kita harus bantu mengatasi, mengurangi kecemasan tersebut, membantu memastikan klien kita itu paham dampaknya apa, upaya yang diperlukan untuk mengatasi kondisinya itu apa ya. Dengan seperti itu berarti kita bisa tadi kecemasannya bisa turun. Kecemasan turun ini berarti hal yang baik karena akan memperbaiki tensinya, gitu ya, memperbaiki kondisi kesehatannya ya, sirkulasi darah membaik dan sebagainya. Jadi harus kita ingat bahwa psikologis itu sangat mempengaruhi kondisi fisik ya. Nah, yang ini adalah diagnosa nomenklatur yang sudah diakui ya, ada cukup banyak. Ada postpartum normal, ada shock, ada anemia berat, atonia uteri, infeksi mame, pembengkakan mame ya, eklamsia, HPP, inversi uteri, PEP, PER, retensi sel plasenta, bekas luka uteri, dan robekan serviks dan vagina. Dari sekian ini ada yang bersifatnya gadar, ya. Yang shock ini pasti gadar, anemia berat itu juga gadar, atonia ini gadar ya. Infeksi mame kita lihat dulu.
Kalau hanya terlokalisasi di mamai ya, tapi tidak ada infeksi sistemik, berarti kita katakan dia sebagai infeksi lokal, bukan gadar. Dia patologi tapi bukan gadar ya. Lain halnya kalau ada infeksi di mamai, kemudian toksinnya sudah menyebar atau kita sebut dengan shock sepsis, berarti masuknya ke gadar ya. Kalau shock sepsis itu berarti toksinnya sudah masuk ke otak, masuk ke jantung, sangat berisiko mengalami kematian. Kemudian pembengkakan mamai masuknya bukan gadar, patung ya. Kemudian ada eklamsia ini gadar, HPP ini gadar, inversi uteri juga gadar, PEP gadar ya, PR tidak gadar, Retsis plus ini masuk gadar ya, bekas luka uteri ini bukan, kalau ini robekan ya, ruptur uteri masuk gadar, tapi kalau hanya ada bekas ya, artinya dia pernah FC gitu ya, maka dikatakan dia berpotensi ya, beresiko. Kemudian ada robekan serviks vagina ini berarti masuk gadar ya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan diagnosa aktual, kita harus tahu banget gitu ya. Diagnosa aktual itu bisa menunjukkan diagnosa potensial apa. Ya, ini contohnya ibu yang dengan overdistensi uterus ini dapat meresiko mengalami atonia uteri. Ya, maka kita harus melakukan antisipasi mencegah atonia uteri. Nah, kalau kita ada diagnosa potensial, pasti pasangannya adalah antisipasi atau tindakan segera untuk mencegah potensial. Ya, ini contoh kasus punya faktor resiko overdistensi uterus, bisa jadi karena kemeli bayinya hamilnya ya, bisa jadi karena dia multiparitas gitu ya, bisa jadi karena dia mengalami polihidramian ya, ketuban banyak, maka bisa mengalami atonia uteri. Sehingga antisipasinya apa? Antisipasinya misalnya kita pemasangan infus dengan oksitosin drip, bisa gitu ya. Antisipasinya apa lagi? Misalnya kita melakukan tindakan pemberian apa ya, misalnya prostaglandin gitu ya, untuk mencegah atonia uteri, gitu ya. Nah, misalnya kita punya faktor pasiennya ini hipertensi, gitu ya, hipertensi tinggi, gitu ya, maka beresiko mengalami preeklamsia. Apa yang kita lakukan? Berikan antisipasinya, berikan antihipertensi ya, atau kita berikan untuk mencegah kejang, kita berikan MG-4, gitu ya. Jadi itu untuk keterkaitan antara diagnosa potensial dengan kebutuhan segera ya. Nah, ini tadi contoh yang diberikan antikonvulsan ya. Ya, kemudian kita akan merencanakan asuhan secara menyeluruh. Ya, merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa atau masalah yang ditegakkan, gitu ya. Nah, semua keputusan dalam perencanaan haruslah rasional, harus dipikirkan dengan baik ya. Satu, harus EPP, evidence based practice ya, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang bisa dirasionalisasi secara ilmiah gitu ya. Jadi, kita harus bertanggung jawab atas perencanaan dan penata laksanaan yang kita lakukan. Harus yakin tahu bahwa asuhan yang akan dilakukan adalah efektif ya, efisien dan tidak menimbulkan efek samping atau dampak yang merugikan klien. Kemudian kita harus menyusun prioritasnya ya, kita prioritaskan dulu gitu ya. Ada masalah-masalah ya dengan berbagai macam asuhan yang perlu dilakukan. Misalnya tadi hipertensi gitu ya, hipertensi berpotensi dia mengalami eklamsia. Memang asuhannya akan macam-macam, memberikan konseling tanda bahaya, pengaturan posisi, pemberian infus, kemudian dukungan keluarga, ada MG-ISO 4. Apa yang kita pilih? Tentu kita pilih MG-ISO 4. Ya, berikan dulu MG-ISO 4 karena kita akan mengejar terjadinya eklamsia. Baru nanti dukungan keluarga, baru nanti pengaturan posisi misalnya ya dan sebagainya ya. Maka kita harus tahu kasus kita ini memerlukan asuhan apa saja. Tapi kita harus bisa memilih mana yang perlu dilakukan lebih dulu, mana yang paling penting dilakukan untuk mencegah atau mempertahankan kondisi klien tetap baik dan mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk ya. Jadi kita memang harus menganalisa sehingga asuhan yang kita lakukan pada kasus badar ini haruslah tepat dan cepat ya. Harus tepat ya. Tepat itu tadi dipilih yang paling tepat asuhannya, paling efektif, minim dampak gitu ya. Ya, cepat berarti harus cepat. Cepat itu termasuk juga untuk melakukan asuhan sesuai dengan skala prioritas ya. Harus ada informed consent ya, ibunya harus menyatakan persetujuan, tidak harus tertulis, bisa lisan dulu ya. Kalau ibunya tidak mampu memberikan persetujuan, kondisi tidak sadar misalnya, maka kita bisa minta informed consent ke keluarga ya. Pertimbangan kondisi psikologis, sosial budaya, klien dan keluarga. Ya kita lihat kalau kasus gadar berarti dalam komunikasi harus baik, menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya terapeutik, tidak memberikan rasa takut ke klien ya. Memilih tindakan yang aman,
sesuai kondisi dan kebutuhan klien tadi EBP ya, mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber daya dan fasilitas. Dilihat SPO-nya atau SOP tempat bekerja kita seperti apa. Walaupun seperti itu, SOP atau SPO tetap harus ditinjau secara berkala ya, agar kita yakin asuhan yang kita berikan ke klien itu update, mengikuti informasi yang terbaru, yang lebih baik dari informasi yang sebelumnya. Kemudian kita akan melaksanakan perencanaan atau implementasi ya, tadi merencanakan, kita lanjutkan dengan pelaksanaan ya. Dalam implementasi ya, hargai keunikan pasien ya. Kalau asuhan jangan hanya fisik ya, jangan hanya biologis, tapi psikologis diperhatikan. Empati tadi, terapeutik sosial ya, pastikan tidak bersikap terlalu tidak membawa kesan, membawa rasa bahwa klien itu yang membutuhkan kita, tapi kita sebagai petugas kita membutuhkan klien, tanggung jawab kita dan memberikan asuhan terbaik pada klien. Hati-hati menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyakiti klien, menyakiti hati klien dan keluarga. Kadang kita lupa seperti itu ya. Hargai klien, ya, sayangi klien, gitu ya. Dengan rasa sayang, psikologis klien akan baik, tentu akan dapat dipastikan kondisi psikisnya juga akan membaik. Jika psikologis baik, fisiknya juga akan baik ya. Spiritual ya, pastikan ya kita misalnya sama agama Islam, pimpin berdoa ya, istighfar dan sebagainya. Kultural, hargai kultural di tempat pasien. Kalaupun ada kultural yang bertentangan dengan kesehatan ya, cara kita menyampaikan pun harus dengan baik, dengan lembut ya, sehingga nanti tidak terjadi pertikaian ya, tidak terjadi pertikaian yang akhirnya nanti bisa menghambat asuhan yang akan kita berikan. Misi kita menyelamatkan pasien justru akan terganggu hanya karena kita tidak bisa menghargai kultural dari pasien dan keluarga. Informed consent, EBP jelas ya, melibatkan klien dan keluarga. Ya, jadikan klien kita bukan objek tapi sebagai subjek, main bareng, berjalan bareng. Jadi hargai pasien, hargai klien ya. Privasi jangan lupa, apapun tindakannya dari konseling, anamnesa, tindakan fisik non fisik harus selalu dengan menjaga privasi. PI jangan lupa, apalagi di masa sekarang ini ya, PI-nya harus lebih ketat lagi ya. Kemudian memantau perkembangan klien secara berkesinambungan ya. Hati-hati, kita sudah punya target misalnya NIPAS ada 3 kali kunjungan, persalinan 4 kali untuk PT-nya dicek dan sebagainya. Di sisi setiap 30 menit dicek itu harus dipastikan dilaksanakan ya. Kita manusiawi, kadang ada rasa capek, ada rasa bosan, tapi tetap harus dipastikan kita memiliki tanggung jawab kita ya, melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, termasuk asuhan yang berkesinambungan ini. Tidak ada alasan di mana kita tidak melakukan berkesinambungan karena rasa-rasa yang tadi kita anggap manusiawi, tapi sebenarnya rasa itu bisa dikesampingkan kalau misi kita adalah menolong klien ya. Sumber daya, sarana fasilitas kita gunakan ya. Tindakan sesuai dengan standar atau kita sebut dengan legal artis. Legal artis itu artinya kita melaksanakan secara standar SOP, tidak ada SOP yang kita hilangkan. Kemudian mendokumentasikan ya. Evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan ya. Penilaian segera setelah asuhan ya. Hasil evaluasi dicatat ya dan seterusnya. Nah, ini kita nanti bisa kita lihat kalau kita akan jawab ya. Ini adalah subjektif, O objektif, A adalah asesmen atau analisa, sedangkan P adalah planning ya, asuhan perencanaannya ya. Ini adalah keterkaitan antara manajemen dengan pendokumentasian ya. Jadi data mana yang masuk ke SO ini adalah data pengumpulan data ya, pengkajian ya. Kemudian A adalah interpretasi, diagnosis masalah aktual, potensial, identifikasi kebutuhan segera. Kemudian adalah planning, adalah perencanaan, termasuk pelaksanaan, termasuk dengan evaluasi. Nah, di sini sudah ada format Gadar ya. Silahkan nanti berlatih mengaplikasikan kasus Gadar ke dalam format ASKEP ini, format dokumentasi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.